Saya sangat berharap sekali kali ini Mahyildi kalah telak dalam Pilgub Sumatera Barat tahun 2024 ini. Tapi saya berharap juga bahwa pemenangnya bukanlah Epyadi Asda. Bagaimana bisa? Harapan saya terdengar mengada-ada. Tak ada calon ketiga. Pilgub Sumatera Barat 2024 ini hanya diikuti oleh dua pasang calon saja, yakni Mahyildi Vasco Rusaimi dan Epyadi Asda Ekos Albar. Tapi jujur sebetulnya harapan saya itu tidaklah mengada-ada. Itu berasal dari lubuk hati saya yang paling dalam. Satu periode Mahyildi jadi gubernur Sumatera Barat, apa yang sudah diperbuatnya? Nyaris tidak ada. Sebagai warga Sumbar, saya tidak merasakan pembangunan yang terlalu berarti. Justru yang dirasakan stagnasi dan kekurangan di sana-sininya. Apalagi kalau tiba-tiba terjadi bencana datang mendera. Kalang kabut semuanya, warga seperti anak ayam yang kehilangan induknya, lepas begitu saja. Kerusakan akibat waktu, masa saja begitu sulit diperbaiki, apalagi kerusakan akibat bencana yang tiba-tiba. Betul-betul jadi petaka azab yang dirasakan warga Sumatera Barat. Ketidaknyamanan merata di mana-mana. Jalan tol yang dijanjikan tak kunjung wujud dalam kenyataan, hanya janji-janji belaka. Sangat keliru kalau kita masih berharap agar Mahyildi bisa menyelesaikan semua bengkalai yang terjadi satu periode pertama pada periode kedua ini. Periode kedua itu biasanya periode yang santai, berleha-leha bagi kepala daerah karena tak ikut lagi nanti di pemilihan, kecuali kepala daerah di tingkat 2 seperti wali kota atau bupati yang hendak maju ke tingkat 1 menjadi gubernur. Ia masih perlu kinerja yang bagus atau semacam citra kesuksesan. Kalau gubernur, apalagi untuk level Sumatera Barat, kalau sudah masuk periode kedua, kemana lagi hendak pergi atau naik kemana lagi? Tak ada lagi citra kesuksesan, tak lagi diperlukan. Maju jadi capres atau cawapres rasanya masih sangat mustahil. Masih jauh panggang dari api. Anies Baswedan saja yang menang telak di Sumatera Barat tak tertarik maju di Sumatera Barat. Anies lebih tertarik maju di Jakarta atau di Jawa Barat, meski itu juga gagal. Katanya dijegal atau dikhianati partai-partai. Oh iya, dijegal atau dikhianatinya Anies Baswedan, apakah akan berpengaruh bagi pilihan pemilih di Sumatera Barat? Sebab Anies menang telak di sini. Kabarnya pemilih Anies akan menghukum partai-partai yang sudah mengkhianati Anies di pilkada serentak ini. Apakah bisa? Saya pernah katakan justru efeknya itu bisa dilihat di Sumatera Barat, bukan di Jakarta, karena Anies menang telak di sini. Kalau di Sumatera Barat saja penghukuman itu tidak terjadi, bagaimana pula akan terjadi di Jakarta? Di Jakarta, Anies kalah oleh Prabowo, jadi akan sulit membendung Ridwan Kamil agaknya. Tapi entahlah, lalu pasangan mana pula yang hendak dihukum pendukung Anies di Sumatera Barat ini? Di antara dua pasang Mahyildi Vasco atau Epyadi Ekos. Di Mahyildi Vasco ada PKS dan PKB. Di Epyadi Ekos ada Nasdem. Pasangan mana yang hendak dihukum pendukung Anies? Tak dicoblos keduanya atau dicoblos keduanya? Entahlah. Sebetulnya Epyadi Ekos masih mungkin ditumpangi harapan, tapi citra Epyadi Asda di Solo sebagai bupati lebih menonjol kontroversi ketimbang prestasi. Saya mengira Epyadi tak punya rencana untuk maju menjadi calon gubernur dengan citra yang dibangunnya itu. Entah di mana pula ia baru terfikir untuk maju calon gubernur melawan Mahyildi sebagai petahana. Memang total pengalaman Epyadi dibanding Mahyildi jauh lebih unggul. Epyadi pernah berada di level nasional sebagai anggota DPR, tapi total pengalamannya itu tak wujud saat ia memimpin Kabupaten Solo. Seperti yang saya katakan tadi, kontroversinya lebih menonjol ketimbang prestasinya. Kalau kontroversi itu yang nanti dibawa ke tingkat provinsi, alangkah menyedihkannya Sumatera Barat. Makanya seperti yang saya katakan di atas, saya berharap kali ini Mahyildi kalah dan yang terpilih bukanlah Epyadi Asda. Agak rumit memang karena tak ada calon ketiga. Semoga Sumbar diberikan pemimpin yang baik dari pilihan-pilihan yang ada. Maju jugalah hendaknya Sumatera Barat ini yang berpalsafahkan adat bersani sarak, sarak bersandi kitabullah.